wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di rumah bersama keluarga? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua para peserta didik baru di SMP Darut Tauhid 10 ini. Semoga kalian semua menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh, berbudi luhur, serta menjadi harapan orang tua, agama, bangsa, dan negara, kini hingga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu perkenalkan diri dulu. Ibu Arifah, saya sendiri dari Desa Larangan Kelintong. Di SMP Darut Tauhid ini Ibu mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di semua jenjang kelas. Kedua, Ibu mendapatkan materi pengenalan kurikulum 2013 yang disampaikan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini. Di MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 ini yang dilaksanakan secara daring atau online dari rumah masing-masing, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Kalian sudah tahu apa itu kurikulum? Kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Menurut Dr. Haji Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan di mana yang dilaksanakan oleh guru di sekolahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum juga merupakan alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Kalau dalam buku kurikulum itu, kalau buku kurikulum satunya bagus, berarti sekolah itu terbaca bagus juga gitu. Artinya kurikulum adalah roh dari sekolah itu sendiri. Baiklah, kurikulum yang dipakai di SMP Darut Tauhid ini sudah 3 tahun terakhir ini sampai sekarang masih memakai kurikulum 2013. Kurikulum dari pemerintah yang terbaru dan belum berubah. Nah, dalam menghadapi kecakapan abad 21 ini, maka yang dikembangkan melalui kurikulum 2013 itu ada 3 hal. 1. Kualitas karakter. Bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Artinya hidup itu tidak seperti zaman dahulu, sekarang sudah lebih maju. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif dari dalam diri sendiri, artinya kita tidak tergantung pada orang lain, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. Yang kedua adalah kompetensi, bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks di era digital ini. 1. Kita harus mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kedua, kreativitas. Kreatif yang ada dalam diri ini harus dimanfaatkan dengan baik. Komunikasi serta kolaborasi. Yang ketiga adalah literasi dasar. Bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Nah, literasi bisa berbentuk 1. Literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi berhitung, artinya kita sudah menguasai penghitungan. Kalau beli apa-apa atau berniaga itu kita tidak dibully oleh orang lain. Literasi sains, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Literasi digital, artinya kita benar-benar bisa memanfaatkan digital, lab, HP yang kita miliki ini untuk menuntut ilmu lah, bukan untuk sekedar main game atau ya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Yang selanjutnya literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri apa? Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia kita semua agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Apa itu semua? Kalau tidak tahu nanti ditanyakan ya. Nah, sebelum kita beranjak ke struktur kurikulum
Di SMP Darut Tauhid ini kita harus tahu dan wajib mengenal dulu visi dan misi SMP Darut Tauhid ini itu apa. Visi di SMP Darut Tauhid ini adalah unggul dalam kompetisi berpijak pada tujuan pendidikan nasional dan budaya bangsa yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum itu dalam mata pelajaran di SMP ini ada 10 mata pelajaran, diantaranya pendidikan agama Islam 3 jam pelajaran per minggu, pendidikan Pancasila PKN, bahasa Indo, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris yang akan bertemu dengan ibu sendiri, lalu seni budaya, penjas, prakarya. Tentu juga ada muatan lokal bahasa Madura nanti. Karena apa? Bahasa Madura ini penting diadakan menurut peraturan gubernur. Ya, kita sebagai orang Madura biar tahu sopan santun dalam berbahasa Madura yang baik. Pengembangan diri di sini ada ekstrakurikuler, diantaranya Pancasila 3 serangkai, hadrah, olahraga, ada futsal, badminton, itu nanti bersama dengan pembinanya masing-masing. Jadwalnya juga sudah terjadwal, lapangannya juga, sarana prasarana juga ada. Nah, yang selanjutnya pengembangan diri adalah pembiasaan. Pembiasaan ini ada apel pagi. Setiap siswa yang mau masuk kelas, sebelum bel masuk kelas itu ada apel pagi dengan membaca surat-surat Al-Quran dan Asmaul Husna. Yang kedua ada sholat zuhur berjamaah yang terjadwal nantinya. Terus membaca dan berdoa setiap awal dan akhir pelajaran itu sudah pasti. Lalu ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebelum mulai pelajaran. Selanjutnya bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini ada konseling pribadi, sosial, konseling belajar, konseling karir. Nah, bagaimana kalian akan berkonsultasi misalnya nanti ada masalah pribadi atau sosial atau masalah belajar serta karir di masa depan, kalian bisa berkonsultasi langsung dengan guru BK kalian, Bapak Imam Faisal ya, sebagai guru konselor kita di SMA Mutiara DTI. Baiklah, selanjutnya adalah penilaian. Penilaian pelaksanaan dalam proses belajar mengajar ini seperti biasa masih ada penilaian harian, ada PTS, ada PAT, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Dalam kurikulum 2013 ini mengenal 4 macam penilaian untuk setiap siswa. Dari 4 macam penilaian itu yang nantinya akan dilaporkan kepada orang tua melalui buku laporan pendidikan atau rapot setiap semester. Apa saja 4 penilaian itu? Yang pertama, nilai sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Apa yang dimaksud nilai spiritual? Yaitu sikap-sikap sebagai seorang yang beriman. Sikap nilai spiritual ini nanti akan dipantau oleh guru yang mengajar PAI, wali kelas ataupun guru BK. Bagaimana kalian dalam sholat, bagaimana pemahaman kalian terhadap agama, itu semua pasti dinilai dan tidak sia-sia belaka ya. Yang kedua adalah nilai sikap sosial. Nilai sikap sosial ini adalah sikap-sikap kalian nanti dalam pergaulan dengan orang lain, sesama teman, dengan bapak ibu gurunya. Nilai sikap sosial ini juga dinilai oleh biasanya yang mengajar sosial kan PKN ya, guru PKN yang menekankan nilai sosial itu, wali kelas juga bersama guru BP. Selanjutnya adalah nilai pengetahuan. Apa itu nilai pengetahuan? Yaitu nilai tentang pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh semua guru mapel. Nah, nilai ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Diperoleh melalui apa nilai pengetahuan ini? Bisa melalui tugas, belajar kelompok atau perorangan, ulangan harian tadi yang Ibu sebutkan, sama PTS, sama 4 penilaian akhir tahun. Semua ujian itu masuk nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuannya baik, pasti nanti nilai rapotnya juga baik ya. Kalau kurang bagus ya kurang bagus. Yang keempat adalah nilai keterampilan. Apa nilai keterampilan itu? Ini adalah nilai tentang keterampilan yang ditunjukkan seorang siswa dalam mengerjakan sebuah tugas yang diberikan.
Nah, melalui apa nilai keterampilan ini diperoleh? Bisa satu, saat mengerjakan tugas seperti diskusi kelompok, presentasi. Jadi keterampilan siswa saat berdiskusi itu seperti apa? Apa diam saja? Apa sering bertanya gitu. Terus hasil pekerjaan seperti tugas-tugas yang dijilid, buku hasil diskusinya atau hasil penelitiannya nanti. Nah, keseluruhan hasil itu dikumpulkan lengkap. Kalau ibu sendiri nanti biasanya akan melihat nilai dari buku tulisnya. Kalau buku tulis itu harus bagus, rapi, tertata dengan baik, gak boleh disobek-sobek. Bila nilai semua itu bagus, maka rapotnya pasti juga bagus ya. Oke, begitu penilaian. Selanjutnya adalah syarat dan kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas ini terjadi pada setiap akhir tahun pelajaran. Didasarkan pada penilaian hasil belajar di semester ganjil dan genap. Jadi peserta didik itu dinyatakan naik kelas 7 dari kelas 7 ke kelas 8 dan dari kelas 8 ke kelas 9 apabila siswa itu satu, sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester yang diikuti. Predikat sikap minimal baik, tidak boleh kurang. Artinya sikap harus bagus, tidak boleh kurang ajar, kasarannya begitu. Yang ketiga, predikat kegiatan ekskul wajib kepramukaan minimal harus baik. Jadi kalau ada pramuka itu wajib diikuti oleh semua siswa. Tidak boleh memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuannya di bawah KKM. Jadi nilainya nanti diusahakan di atas KKM. Tampilannya di bawah KKM. Maksudnya ini di semester ganjil atau semester genap. Maka keputusan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Nah, diusahakan tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 2 untuk naik kelas. Selanjutnya, kalau sudah misalnya Anda nggak naik kelas, itu hanya boleh 2 kali. Kalau udah lebih dari 2 kali, itu udah harus naik kelas, atau kalau enggak kita pindah ke sekolah lain. Selanjutnya adalah kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik di SMP Darut Tauhid ini ditentukan berdasarkan rapat Dewan Pendidik dengan kriteria 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya apa? Memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Nilai rapotnya harus ada semua. Terus B, memperoleh nilai sikap minimal B, baik ya. Yang ketiga adalah nilai sekolah nanti ketika ujian akhir diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah dengan rata-rata rapot dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua dijumlah ya. Dengan pembobotannya 60% US, 40% nilai rata-rata rapot. Demikian materi kurikulum dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang belum kalian mengerti, bisa tanyakan langsung ke Ibu nanti. Terakhir adalah tugas. 1. Ada berapa buku tulis yang harus dimiliki peserta didik saat ada di SMP Darut Tauhid? Pastinya kalian sudah mempersiapkan sekarang karena sebentar lagi setelah MPLS ini pelajaran sudah aktif secara daring ya. Jadi semua bukunya sudah lengkap. Kalau semua bukunya sudah lengkap nanti itu difoto, jangan lupa ditulis identitasnya. Biasanya anak-anak sekolah itu bukunya sembarangan. Maksudnya sembarangan, tidak ada identitas jelas. Tolong kalau bisa dikasih cover yang bagus, nanti sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun buku itu tidak akan rusak. Jangan disobek-sobek karena itu adalah ilmu buat kalian. Tulis identitas lengkap per mapel. Foto semua mapelnya, buku yang sudah disediakan, kirim ke WA-nya Ibu ya. Terus yang terakhir, Ibu juga pengen tahu apa loh alasan kalian, tuliskan alasan kalian masuk memilih sekolah di SMP Darut Tauhid itu apa. Sudah. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.